Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nama saya Fiska Rahmi, peserta Latsar Kementerian Perhubungan Angkatan 71 Kelompok 2. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional serta memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber aparatur negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas: yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta mendapatkan perlindungan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai: yang pertama, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sedangkan peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Hak dan kewajiban PNS dan P3K adalah: untuk PNS mendapatkan hak menerima gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, mendapatkan perlindungan serta pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K mendapatkan hak gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, mendapatkan perlindungan serta pengembangan kompetensi. Yang membedakan hak antara PNS dan P3K hanyalah pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk kewajibannya, P3K dan PNS sama-sama memiliki kewajiban yang tertera seperti 8 poin ini. Kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya adalah: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat dan sopan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN,
dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, dan lain sebagainya. Manfaat adanya sistem merit bagi pegawai adalah menjamin keadilan dan keterbukaan dalam karir dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sedangkan bagi organisasi, manfaatnya adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas. Sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan adalah pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, serta penilaian kinerja. Selanjutnya adalah Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu: yang pertama adalah kemampuan memahami dan menggunakan digital atau yang disebut juga dengan digital skill. Yang kedua adalah kemampuan membaca, memeriksa, dan membangun wawasan atau disebut juga dengan digital culture. Yang ketiga, kemampuan menyadari dan mengembangkan tata kelola digital yang disebut juga dengan digital ethics. Dan yang keempat adalah kemampuan meningkatkan keamanan berdigital yang disebut dengan digital safety. 4 pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya adalah hoax, cyberbullying, serta hate speech. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. See you and bye-bye.